hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang hari, kita diberikan kenikmatan oleh Allah dengan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ruang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Rahayu Mulyo. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang materi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ungkapan rasa syukur kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak menciptakan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat secara zahir, lahir, maupun nikmat-nikmat yang kita tidak pernah ketahui, dan begitu banyak nikmat yang telah kita dapatkan dan nikmat-nikmat yang kita lupakan juga terlalu banyak. Baiklah, untuk pendahuluan, perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan larangan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka, memuliakan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayang yang tercurah sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, saat di dalam buaya, hingga disapih. Berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua kita, terutama adalah ibu kita. Rasulullah SAW sangat rajin beribadah meskipun dosa-dosanya sudah diampuni, karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah anugerahkan. Menganalisa dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan ayat 14, dan hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bacaan surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirkun azim inna syirkun dzulamun azim wa wasainal insanu biwalidayhi ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalahu fi ainihi an tashkuru li wali walidayya. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anak-anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada pula kembalinya. Surat Luqman ayat 13. Nah, di sini ada potongan-potongan ayat
yang mana potongan ayat ini adalah menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan, mulai dari kalimat yang awal qala. Qala itu adalah matnya mat tabi'i. Kenapa dinamakan mat tabi'i? Karena huruf mim berharakat fathah bertemu dengan alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah atau sukun atau waqaf atas tasdid. Kemudian Luqmanu qalqalah sugra, karena huruf qalqalah qaf disukun dan diposisikan di tengah kalimat mat asli atau mat tabi'i, karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Li'abihi juga qalqalah sugra, karena huruf qalqalah ba disukun dan posisinya di tengah kalimat. Dan selanjutnya penjelasan surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Luqman Al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaannya seperti dialah yang dimaksud oleh surat Luqman tersebut. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibn As-Samit suatu ketika datang ke Madinah, dan Rasulullah SAW perintah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan melarang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. Kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya yang tercurah sejak dalam kandungan, saat dia lahir, saat dalam buayan, hingga dia disapi. Berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah. Rasulullah SAW menganjurkan dengan sangat agar memuliakan orang tua, terutama ibu. Rasulullah SAW sangat rajin beribadah meskipun dosa-dosanya sudah diampuni, karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Dikaitkan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada manusia. Dalam ayat yang ke-14 surat Luqman, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan jasa-jasa ibu yang telah mengandungnya dan dalam keadaan menderita. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan memerintahkan bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya Allah melalui lisan Luqman mengatakan bahwa bahaya berbuat syirik kepada Allah. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sampai-sampai kita diperintahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang aku kasihi ya Allah, ya Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Dari hadis Rasulullah yang menyatakan 3 kali disebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah. Summa
abuka, kemudian baru bapak. Itu mengisyaratkan bahwa biru walidain, beribadah atau berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, amatlah ditekankan. Kemudian perintahkan pula kita untuk menjauhi bahaya yang amat besar, yaitu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi cara bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Artinya bersyukur melalui lisan, bersyukur melalui hati, bersyukur melalui perbuatan. Bersyukur melalui hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuh segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara-cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan hamdalah, kalimat tauhid, alhamdulillah, dan kalimat-kalimat yang baik lainnya, dengan bertasbih kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca banyak doa dan membaca daripada kalimat-kalimat Allah yang baik. Itulah realisasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita, juga kita berucap dengan ucapan yang baik-baik, baik kepada sesama, kepada teman sejawat, kepada orang tua maupun khalayak ramai. Yang ketiga, dengan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan-perbuatan yang baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu diantaranya sebagai berikut. Mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, min haitsu la yahtasib, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan kami tambahkan baginya, dan jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaan dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim tadi di atas, inna adzabi lasyadid, kalau engkau tidak mensyukuri atas pemberianku dan melalaikan apa-apa yang aku perintahkan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Menerapkan perilaku mulia. Setelah kita mempelajari bab ini tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perilaku yang perlu kita jalankan. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan syukur diantaranya ialah sebagai berikut. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah ya'na'u qana'atan adalah sikap menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan sesuai dengan perintah dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan tanpa qanaah, tidak mungkin kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyrik billah syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya wahnan ala wahnin wa fisalahu. Begitu sulitnya orang tua kita mengandung kita sejak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan 10 hari, begitu beratnya. Wa fisalahu qurhanan. Begitu pula ketika melahirkan, betapa berat orang tua kita melahirkan kita sehingga mendidiknya sampai menyapihnya ketika kita berusia 2 tahun, kemudian mendidiknya 2-3 tahun sampai 6 tahun, kemudian mendidiknya ke jenjang pendidikan formal sampai menjadi manusia pilihan. Memperbanyak amal saleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai penutup nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bakti kita kepada Allah dan ibu bapak kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita di atas dunia, dan menjadi bekal kita untuk menghadap ilahi Rabbi dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, agar kita mendapatkan keselamatan, tentunya selamat di dunia dan selamat di akhirat, kembalikan kita oleh Allah dalam keadaan hidup yang mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian, terutama anak-anakku yang belajar melalui media ini selama di rumah. Semoga mendapatkan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.